Yo halo teman-teman, selamat datang di Ngobang Ngebacot. Kali ini kita akan membahas PDD ya sambil makan ya, dan juga di luar lagi hujan gitu ya. Kita akan bahas PDD kan. PDD sama apa? Kronologi kasus dia awal mulanya kasusnya. Oke, langsung saja ya kita mulai gitu kan. Yep. Oke. Mulai saja. Oke. PDD skandal. Nonton chapter 2 ya. Bersama kita Zaki dan Adil. Let's go. Oke, how it all started. Karena mulanya. Ini. Ya, silakan baca Bapak. Kasus PDD atau singkatnya Simpang ini lebih dikenal sebagai rapper, produser, dan pengusaha mencakup berbagai peristiwa hukum yang menarik perhatian berbeda selama karir. Awal mula karirnya paling pernah berhubungan dengan penembakan sebuah penembakan akhir 90-an. Kasus penembakan ditolak juga pada 27 Desember 1999, salah satu peristiwa yang paling dan signifikan dalam kehidupan PDD dan berdampak besar pada citranya di media pada waktu itu. Kronologis insidennya apa? Kronologinya adalah pada malam insiden, PDD bersama dengan Jennifer Lopez, pacarnya saat itu, dan beberapa orang lainnya termasuk rapper muda Shine yang Barrow berada di klub New York di Manhattan. Mereka terlibat dalam sebuah perkelahian dengan kelompok lain di dalam klub. Saat suasana yang memanas, menyebabkan pun terjadi 3 orang terluka akibat tertembak tersebut. Polisi tiba di tempat kejadian dan melakukan investigasi. Shine dianggap sebagai pelaku yang melepaskan tembakan, sementara PDD dan Jennifer Lopez melarikan diri dari tempat kejadian dengan sopir mereka. Dan saat itu mobil mereka dihentikan oleh polisi. Polisi menemukan sebuah pistol di dalam mobil tersebut yang menyebabkan diri juga ditangkap karena diduga membawa senjata api secara ilegal. Wow. Jadi apa tanggapan Bapak ya tentang itu ya? Free my boy. What the Free my boy. He's innocent. The boy. innocent? That's more innocent. 100 billion. 700 toys Bali. Tak pernah ada toys sekali. Oke, tuduhannya silakan. Tuduhannya, waduh, ini mukanya. Kamukannya siapa? Mukanya sangat budaya banget. Ini siapa? Bukan PDD, ini siapa temannya? Teman Shen. Ini Shane. Iya. Mukanya budaya banget. Jadi dia menghadapi beberapa tuduhan serius setelah insiden tersebut, termasuk satu, pemilikan senjata ilegal pistol yang ditemukan di mobil dianggap ilegal. 2. Mencoba menyuap sopir. Tuduhan bahwa Didi mencoba menyuap sopirnya untuk mengaku bahwa pistol tersebut miliknya. Terakhir, melarikan diri dari tembakan kejadian. Upaya melarikan diri setelah insiden juga dianggap sangat memberatkan. Chan dituduh langsung sebagai pelaku penembakan, sementara Didi dipandang terlibat karena berada di tempat kejadian dan memiliki senjata api di dalam mobilnya. Kasus ini sangat dipublikasikan karena keterlibatan beberapa figur terkenal, terutama Jennifer Lopez yang saat itu berada di puncak popularitasnya. Publik dan media mengawasi setiap detail persidangannya. Wow. Ini apa ketat kasusnya? Iya, apalagi dia Jennifer. Jennifer Lopez yang mana ya? Gak berlaku bagi Indo. Beda Indo. Kalau Jennifer Lopez yang mana lupa? Jennifer Lopez. Kita cari dulu Jennifer Lopez. Jennifer Lopez itu korbannya Didi kah? Pacarnya dulu. Oh ini. Dia pernah main film apa? Dia artis. Oh banyak juga Atlas, OMG Mata. Oh banyak juga In Living Color sama itu. Oh Ice Age juga. Jersey Girl. Oh ini sus. Wow. Alright. Nah. Skip. Oke. Saya makan dulu, saya akan menjelaskannya. Ini persidangannya. Shane akhirnya dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara pada tahun 2001 atas tuduhan penembakan, percobaan pembunuhan, dan kepemilikan senjata api. Dia menjalani sekitar 9 tahun dari hukuman tersebut sebelum dibebaskan pada tahun 2009. PDD setelah menjalani persidangan yang panjang dan penuh drama, dinyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan terhadapnya pada Maret 2001. Dengan PDD berlangsung selama sekitar 6 minggu
dan juri membutuhkan waktu 17 jam untuk mencapai keputusan. Didi dengan cepat mengadakan konferensi pers setelah putusan untuk menyatakan kegembiraannya dan mengatakan bahwa dia bersyukur atas keputusan tersebut. Jennifer Lopez pun meskipun berada di lokasi penembakan tidak menghadapi tuduhan apapun dan kemudian mengakhiri hubungannya dengan Didi. Tidak lama setelah insiden tersebut. Dampak besarnya itu ialah satu, karir Didi meskipun dinyatakan tidak bersalah, kasus ini sedikit menodai citra publik untuk Didi. Namun ya, dia berhasil bangkit kembali dan terus mengembangkan karirnya sebagai rapper, produser dan pengusaha sukses. Insiden ini menghentikan karir Shane yang sedang berkembang saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Shane akhirnya dideportasi ke Belize, negara asalnya. Dan kehidupannya berubah secara drastis, termasuk menjadi seorang politis di Belize. Politis ya, Pak. Pengaruh pada industri musik. Ya, insiden ini juga menarik perhatian tersebut hubungan antara hip hop, kekerasan dan kepemilikan wanita pada masa itu. Banyak yang berpendapat bahwa insiden ini menjadi salah satu dari beberapa mom. Nggak nyambung banget. Intinya tuh lu punya duit, lu punya kuasa. Nah, itulah dari dia mereka sana ya. Ya, Amerika sana. Indonesia juga sih Pak, lu punya kuasa sih. Indonesia beda, malah ini apa pemerintah Korup mal. ya korup. Tapi tangkap malah ini apa foya-foya. Iya. Inilah selebriti dan politikus yang terlibat di PDD ya. Satu Barack Obama Pak ya. Pasti apa? Udah ngerasa ini PDD. Iya. Yang kedua Justin Bieber yang sedang Ya. digaung-gaungkan nih. Justin Yang Bieber sedang ini apa? Para haters menyesal ya, menghina Justin Bieber. Pas ini apa setelah menyelidiki kasus ini PDD. Will Smith sekarang yang juga terlibat katanya. Dia nggak ada situ, tapi nggak tahu juga dia ada situ apa enggak. Dan juga dia sempat mengaku di Twitter dia biseksual. Tapi nggak tahu benar apa enggak dia biseksual apa enggak. Soalnya dia udah punya anak, udah punya istri. Nggak tahu ngapa dia biseksual. Urusin istri kau tuh udah botak. Istrinya sering mengganti dia, tuh pantas dia udah sukses. Iya. Yang kedua Leonardo DiCaprio. Ini banyak yang Dulu tuh dia tuh orang paling tampan loh. Pas dia shoot yang ini Titanic. Ya. Sekarang apa? Tuh jadi om. dia jadi vegan itu. Dia vegan. Oh badannya Gak tahu kenapa dia gendut campur begini. Vegan dibandingin ini Brad Pitt umur 60 aja udah ada maskulin mukanya. Sedangkan ini Leonardo DiCaprio masih di bawah umur 60 aja udah gitu umurnya. Nggak tahu Leonardo DiCaprio tapi dia masterpiece tapi entahlah. Iya. Kayaknya banget. Snoop Dogg jangan heran ya Snoop Dogg. Heran ya. Efek apa udah. Hey man, you have still to live now, you know. No. Paris Hilton juga termasuk ya. Artis, poser. Artis terkenal. Dia katanya terkenal. Poser. Ini apa jarang banget. Iya sih, poser. Nggak tahu kita kasih juga. Skip ke Kanye West. Nah, ini Dia kasusnya banyak bro, dari Nike, dari apa namanya? Bahkan ini apa dijadikan meme itu. Iya. Tapi sekarang lagi ini apa? Lagi pada heboh ini apa? Setelah Kanye West ini apa melindungi teroris akibat ini apa? Bukan sih, Bener posisi. bukan akibat ini si apa ya? Shane namanya tuh. Shane. Oh yang tadi. Ya tadi tuh. Jay-Z juga katanya terlibat Jay-Z. Ya ini apa rela melindungi teroris biar dia tidak mau jadi sasaran Jay-Z. Ya. Jay-Z. Shane sama Jay-Z juga. Karena kalau ini apa jika artis mencoba menggeserkan ini Shane sama Jay-Z itu nanti dia bakal cabut karirnya atau ini mengakhiri hidupnya. Ya. Makanya itu jangan Pintu juga nih. karena kalian menonton di Game of the Year gimana waktu 2000 ya itu mah bocil sih Ya, bilang. 2000 berapa? 2020 lah kalau nggak salah 2020 bukan 2021 2022 yang ini Game of the Year Ya, nah itu Tiba-tiba dia masuk
Bill Clinton. Clinton apa ini propaganda? Nah ini kemarin nih, lagi manas-manas nih sekarang nih. Apa? Beliau bakal menjadi calon presiden, tapi belum tentu calon presiden. Semoga aja nggak bakal calon presiden. Semoga aja ya. Ya semoga aja. Hanya ada John Kerry. Ya John Kerry, Politikus sih. ya politikus, tapi kurang dengar ya. Ya. Mungkin yang lain udah pernah dengar itu juga. Ya. Banyak kasus-kasus selebriti itu sampai 84 ini orang ini cangkup di daftar PDB. Dia juga masuk. Umum lah. Belum lagi kita bahas yang dia pedofil kan. Iya. Udah umum lah Drake. Oke, selanjutnya ada insidennya ini. Nah, urutan insidennya ya. ya kan aku masak ini. Iya kan? Bacanya. Nah, insiden Didi waduh banyak kan. Banyak. Ini masih ini nih. Nah, masih ada lagi insidennya. Lebih banyak daripada insidennya ini satu insidennya tuh. lebih banyak daripada dosa besar Suha. Enggak tahu lupa. Nanti di tag dan Pak video kita jangan. Iya. Satu, pesta ulang tahun mewah dan white party. Dia ini malah terkenal sebagai tuan rumah pesta pertengahan hingga akhir 90-an. Salah satu pesta yang paling ikonik adalah White Party yang pertama kali digelar pada tahun 98 di Hamptons, kawasan elit di pantai timur Amerika Serikat. Jangan pantai, bukan pantai. Bro, pada pesta ini, semua tamu diharuskan mengenakan pakaian serba putih yang menjadi ciri khas acara tersebut. Pesta ini menjadi simbol kemewahan dan eksklusivitas, menarik perhatian selebritas, penguasa, dan bahkan beberapa tokoh politik. Kalau aku sih, kalau pakai pakaian putih itu udah dianggap rasis itu. Jangan bawa klub fan. Jangan. Mirip banget. Udah, ini beda kasus kan. Ini. White Party bukan sekadar pesta, tapi juga tempat di mana PBB memamerkan kekayaan dan pengaruhnya di industri musik dan hiburan. Beberapa tamu terkenal yang hadir termasuk Lopez, Jadi, Naomi Campbell, dan Leonardo DiCaprio. Gila. Kalau White Party 2004 Hamptons. Hamptons lagi. Pesta White Party yang diadakan pada tahun 2004 di Hamptons menjadi salah satu pesta paling terkenal di dalam sejarah PDB. Pesta ini dihadiri oleh selebritas dari berbagai industri, termasuk Paris Hilton, Beyonce, Usher, Ashton Kutcher, dan Demi Moore. Pesta ini diadakan untuk merayakan musim panas dan dikenal menyewa villa mewah, menyediakan makanan dan minuman kelas atas serta hiburan yang luar biasa. Wah, jadi versi VIP mah. Ya, ini nyambungnya yang tadi ya. Ya. Yang kedua, namun meskipun suasana pada sangat glamor, ini mulai mendapatkan reputasi sebagai tuan rumah yang pestanya kadang-kadang tidak terkendali. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pesta-pesta ini sering diwarnai dengan konsumsi alkohol yang berlebihan dan bahkan terjadi beberapa perkelahian kecil di antara tamu. Ya, gitulah pengaruh alkohol ya. Ya, itulah. Man, do you have a Jack of Daniel? Do you have one? Give me that one. Why is the store in? Oh, it's a meteor. Oke, ketiga, pesta di Los Angeles setelah Grammy 2007. Pada tahun 2007, setelah acara Grammy Awards, P. Diddy menggelar pesta di rumah Los Angeles yang dihadiri oleh ratusan selebritis papan atas. Pesta ini menjadi pusat perhatian karena banyaknya tamu VIP yang hadir dan dianggap sebagai salah satu pesta Grammy terbesar dan terbaik pada waktu itu. Meskipun pesta ini berjalan lancar, banyak yang mengomentari betapa sulitnya masuk ke acara tersebut dengan keamanan yang sangat ketat dan daftar tamu eksklusif. Loh, itu kan kalau positif. Itu nggak ada kasusnya. Entah. Yang selebritis masuk, yang non selebritis nggak boleh masuk. Nah, yang kasus sempat di Miami 2010. Yang Pada tahun 2010, Diddy terlibat dalam kontroversi setelah sebuah pesta besar di Miami yang menarik ribuan orang. Meskipun pesta ini berjalan lancar pada awalnya, beberapa tamu mengeluhnya keamanan dan pengelolaan pesta yang kurang baik. Terdapat laporan tentang perkelahian dan insiden kecil lainnya yang membuat media berspekulasi tentang bagaimana Diddy mengelola acara-acara semacam itu. Namun, tidak ada dakwaan atau masalah hukum serius yang muncul dari insiden ini. ini kayaknya nggak perlu juga ini pada tahun ini juga, kalian juga bisa baca sendiri yang namanya
Christine King kan podcast. Iya, silakan baca di radio. Silakan baca. 5. Kim Combs Perdue Papi. Tahun 2019 ini baru COVID. Ini menyelenggarakan pesta ulang tahun yang mewah untuk anaknya, Christine King Combs yang berusia 21 tahun. Pesta ini menjadi sangat viral di media sosial karena dihadiri oleh selebritas besar seperti Cardi B, Offset, dan Lil Kim. Acara ini menunjukkan bagaimana Didi tetap mempertahankan reputasi sebagai penyelenggara pesta kelas atas meskipun sudah berusia 50 tahun loh. Buset, 50 tahun. Kalau sekarang kalau 2019 50 tahun berarti 2024 54 berarti 54. Kita nggak tahu yang 50-annya berapa. Kalau misalnya kita anggaplah 55 berarti 59 lagi. Nggak anggap anjing. Ntar kita cari dulu umur PDD. Coba. Aduh. Umur. Umur PDI. PDI mana sih? Umur ini. Nggak ada PDI bodoh. How old ini? PDI. How old PDD now? Nggak ada, gue ditunjukin. Gitu sih. Hapus. Ada. Lagi ya. Sekarang apa nih? Habis Pesta ulang tahunnya. Pesta ulang tahun PDD. Wajar, pesta seluruh. Baru 2 tahun yang lalu loh. Pesta no hidup PDD merayakan ulang tahunnya yang ke-52. Oh, 52. Oh, benar berarti 54 tahun. 54 tahun. Berarti benar. Bayangin pas di akhirat gimana itu. Tahu lah dia. Lah inilah panjangnya catatan malaikatnya. Dengan pesta mewah yang diadakan di Los Angeles, banyak selebritas dari berbagai generasi hadir. Acara ini melibatkan penampilan musik live, makanan dan minuman mewah, serta atmosfer glamor yang identik dengan pesta-pesta Didi. Oke, the impact ya dampaknya. Nih dia 100 baby oil. Apa ya? Ini Pak serius kita bahas ini. Iya. Ini nih apa ya? Gimana song? Tertidur maksudnya. Oke lanjut. Nampaknya dampak kasus pesta Didi. Nah ini apa? Setelah ini keciduk ini apa kasusnya? Setelah publik pesta ini memperkuat citra PDD sebagai figur penting dan budaya pop dan gaya hidup mewah. Namun pesta-pesta tersebut juga menciptakan sorotan negatif pada beberapa insiden yang terjadi, terutama terkait keamanan dan perkelahian. Jaringan sosial dan pengaruh melalui pesta-pesta ini, PDD memperluas jaringan sosial ke berbagai industri, termasuk film, mode, dan politik. Banyak pesta yang diselenggarakan PDD berfungsi sebagai platform untuk mempertemukan artis, pengusaha, dan politisi. Kontroversinya apa? Meskipun terkenal karena kemewahan dan kemegahan, beberapa pesta PDD juga kerap disorot karena insiden atau kontroversi yang terjadi. Namun Didi selalu berhasil menjaga citra publiknya sebagai pengusaha sukses dan tetap menjadi ikon budaya. Nah ini omongan ada uang. Omongan adalah uang. Uang adalah senjata para utama ya, untuk para atas. Senjata untuk ini apa? Untuk kebal hukum. Oh iya. Nah. Oke, karir kedepannya PDD ya. Ya. Kok ini? Oh bentar. Ini kok udah dulu. Kayak kemungkinan pada masa depan karirnya. Jadi setelah berhasil mempertahankan relevansi dan kesuksesan di berbagai bidang, mulai dari musik hingga bisnis. Namun skandal ini bisa menjadi pulang besar yang mengubah arah karir secara signifikan. Di masa lalu, beberapa figur publik yang terlibat dalam kasus kekerasan atau pelecehan seksual mengalami perburuan karir drastis, kehilangan dukungan publik dan terputus dari jaringan bisnis. Jadi mungkin menghadapi tantangan besar untuk memulihkan reputasi, terutama jika semakin banyak bukti atau tuduhan yang muncul di masa
mendatang kemampuan untuk mempertahankan kemitraan bisnis juga akan diuji, mengingatkan peningkatan kesadaran konsumen akan masalah sosial seperti kekerasan dan hubungan. Selain itu, skandal ini mengaruhi bagaimana yang akan dikenakan dalam jangka panjang dari seorang pemimpin musik dan bisnis sukses yang mungkin kini lebih dikenal karena skandal yang menghancurkan citra di mata publik. Ya gitulah. Nafsuan sih. Nafsuan, iya. Udah tahu udah punya istri sama anak masih juga pedofil. Intinya tuh uang banyak itu, tapi ini bikin apa ya? Enggak, kalau uang banyak itu berlebihan tuh nggak baik. Ya gitulah. Nafsunya. Nafsu. Dia big sexual kan? Didi bisa. Bisa. Justin Bieber aja kena ini, korban dari Didi juga. Kasihan waktu Sekarang ini apa? Justin Bieber sekarang lagi ini apa? Berusaha menyelamatin ini Billie Eilish tahu. Berusaha untuk ini apa? Tidak jadi sasaran korban ini selebgram Peggy. Bukannya Billie Eilish tuh dia itu ya. Dia kan dulunya normal semenjak disakiti oleh cowok jadi lesbi. Itu juga salah sih sebenarnya. Ya juga salah itu lah, karir Hollywood tuh pada gak jelas cok. Ini ya yang kalau kalian dengar podcast kemarin ya, jadi cewek jangan gatel. Jangan cari cowok yang bad boy ya, jangan yang harus ini teliti dulu backstory. Ya. Cari cowok yang baik pokoknya lah. Jangan langsung sikat aja gitu, Ya. langsung main-main. Mentang-mentang disodorin titit. So big and wow. Pas ini tinggalin semua cowok sama Aja ala tai lihat titik. Nah, pas ini apa? Pas ditinggal langsung ini apa? Langsung propaganda. Lihat titik gede aja sange langsung nafsu ya. Alah cewek Ini teman aku ini saya. itu average orang Indonesia banget nggak sih cewek orang Indonesia banget sih. Ini teman aku nikah akhirnya bangsa. Akhirnya nikah dengan sama temannya anjing. Dulu cewek jangan gatel. Lu kira kita yang gatel? Lu pada yang gatel anjing. Gak semua kita yang gatel. Indonesia ini apa? Makin turun ini apa? Pernikahan pada tahun sekarang. Ya karena child free bukan child free karena Efek child free sama efek ini media sosial. Seperti ada trending ini marriage is scary. ya guys dengar ya. Kalau kalian belajar agama tuh pasti diberkati karena ada banyak ujian. Ya. Tapi kan di jalan bersama suami istri kan harus melengkapi kayak puzzle gitu, kayak puzzle gini. Kayak puzzle gini nih. Nih, kayak gini nih puzzle Ya. nih. Bukan kayak gini nih, bukan kayak gini. Minimal kalau nyari hubungan tuh kalau ada setia gitu. Ya. Jangan Pokoknya cari pasangan yang cocok aja. Yang cocok nih, cocok kayak gini. Kayak kita kayak puzzle gitu. Kita kayak gini, ceweknya kayak gini, tuh cocok gitu. ya. Tuh. Dan juga satu frekuensi, jangan Ya. frekuensi. Ya gimana lah. Ada saya pernah dengar di mana ya, pokoknya ada ustadz kita nggak salah. Ya. Jodoh itu nggak jauh dari apa yang dari sikap kita ya. Misalnya kita sering lakuin apa, cewek-cewek kita nggak jauh-jauh dari gitu. Misalnya kita sering nonton anime, cewek kita mungkin nggak jauh-jauh dari nonton itu juga anime atau apa pokoknya hampir sama mirip sama kita lah jodohnya. Ya. Dan juga ibaratkan cewek itulah berlian ya. Berlian, ya. Jadi kita ingin mendapatkan berlian itu, kita harus meningkatkan diri kita sendiri biar efeknya sama kayak berlian itu gitu loh. Jadi ya klop gitu, jadi kayak melengkapi gitu. Ya sama intinya gitu. Intinya tuh cewek tuh harus butuh ada temennya gitu. Iya, Butuh cinta, butuh temen. Pokoknya kan nafsu doang. Pokoknya cinta itu ya dengar ya, cinta itu kayak ibu sama anak laki-lakinya atau bapak sama anak perempuannya, itu cinta. Intinya bahagia, bahagia abadi. Ya, pokoknya pokoknya nggak I don't care what happen in the world this world, I still love you, I always love you. Ya, Ya. intinya persetan dengan Ya. ini demi Ya pokoknya kamu. saya selalu mencinta kamu gitu loh. Ya. Ya. Itu the real love. Ya, ya. Cinta sejati gitu loh, cinta sejati. Dan kayak ini apa kayak cerita Naruto. Cinta itu kan Pak, itu emang astaga, bukan meninggal susu, bukan dia meninggal karena melindungi Naruto. Bukan yang Obi. Obito. Oh, Obito tuh kasihan sih. Itu cinta. Itu cinta segitiga yang nggak pernah dibahas itu. Udah kasihan itu gitu. Pas ini apa yang mati langsung ini apa? Bikin perang dunia. Anjing gila.
That's all sih. Jadilah cowok seperti siapa? Hmm. Kalau ingin jadi contoh. Nggak ada sih. Kan kalau di anime itu apa ya gitu. Apa ya itu susah ingatnya cok. Iya, Cok. Pokoknya gitulah, pokoknya tuh intinya tuh kalau ini apa? Ya, satu pasangan tuh harus ada satu frekuensi. Iya, Ya, saling ngerti lah, saling terbuka. Iya. Jangan masalah uang. Ya itu average di Indonesia sih. Cari uang, nikahin orang yang orang kaya tapi bukan jelek, yang penting ada uang. Enggak buruk hubungannya. Nah, itu berarti apa? Dan ingat ya, kalau bagi kamu yang Islam ya, jangan pacaran dulu karena pacaran itu mendekati zina ya, Pak ya. Ya, pacaran haram, tapi Indonesia itu apa? 1+1 berarti artinya 3. Intinya tuh orang udah tahu tapi masih ngelakuin yang hal itu kebodohan. bodoh ya. Nama juga SDM rendah ya. Gimana mau Indonesia 2045 emas? Gimana? Iya. Gimana gitu loh. Yang dapat Mas Tai. Allah, ada yang ngambang. Wow. Tai segini. Ngomong di bawah. Di Kayaknya laut ngambang. lagi karena tsunami laut. Apa bawa laut? Bodoh. Bawa laut. Dari Tai ke Laos jauh, Pak. Jauh lah Tai sama tsunami Laos jauh. Ini kalau Ada sebuah tai jatuh ke laut jadi tsunami kan bodoh dari mana? Waduh jokes absurd aja. ini ya apa ya? Apa sih dia bilang? Ini apa? Aku ada ketinggalan info nih. Apa? Fun fact, Didi tuh kalau setelah ini apa? Pas di motrek itu mukanya beda banget pas di apa? Sebelum di penjara. Dari awalnya mukanya kayak Drake, kayak Baskat, sampai pas di motrek di penjara tuh kayak Vegeta anjir. Kayak gini, nih. Iya Drake. Sampai mukanya apa? Jadi berubah kayak ini, kayak Vegeta. Aku naik rambutnya. Iya. Bukan mereka lagi ini apa? Rambutnya itu garis rambutnya iya dari ini garis sampai jadi kayak Dari awal kayak gini kan, dari awal basket ini iya kan? Oke. dan segini aja tapi ya This is my channel ya, and Ano One Real. Ini yang asli, bu. Kalau Ano yang lain tidak ada yang asli. Ini yang asli. Kontak saya. Thank you ya. Oke. kita bahas dari sini Waduh, oke. Mungkin setelah bikin podcast ini kita bikin gameplay Tekken 7 gitu ya. Boleh nggak ya Tekken 7 gitu kan? Tekken 7 bro, yoi. bro makan Makan aja dulu. jangan ya stop dulu ya Kipas dulu lah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.